Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua Sidang yang sudah mempersilakan saya untuk mengeluarkan skripsi saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Kemampuan Menghafal Al-Quran Siswa Melalui Metode Drill Media Teman pada Mata Pelajaran PAI PTK di kelas 7B SMP Negeri 1 Keragilan. Yang saya hormati Ketua Sidang, yang saya hormati Sekretaris Sidang, Dewan Penguji 1 dan Penguji 2, serta rekan-rekan peserta sidang munakasyah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Judul yang saya paparkan di sini adalah upaya meningkatkan kemampuan menghafal Al-Quran siswa melalui metode drill media teman pada mata pelajaran PAI. Dalam setiap penelitian, maka adanya latar belakang masalah yang dihadapi oleh seorang peneliti. Permasalahan yang dihadapi oleh seorang peneliti yang saya sudah lihat di SMP Negeri 1 Keragilan dengan berdiskus atau berwawancara dengan guru PAI yaitu Ibu Maghfirah, yang saya dapat adalah banyaknya siswa yang tidak menyetorkan hafalan disebabkan kurang mampunya siswa dalam menghafal Al-Quran baik segi lafaz maupun makna. Hal ini disebabkan pembelajaran yang dilakukan oleh guru bersifat teoritis. Jadi hanya metode ceramah yang dipaparkan oleh guru PAI. Sedangkan pada kurikulum 2015 yang aktif adalah murid, bukan guru. Kalau misalkan guru yang lebih aktif, maka itu disebut bukan pembelajaran buat murid, tapi pembelajaran buat guru. Itulah latar belakang yang saya dapat dari wawancara kepada guru PAI kelas 7 SMP Negeri 1 Keragilan. Dari latar belakang masalah ini saya teliti dan saya rumuskan permasalahannya. Yang pertama adalah bagaimana penerapan metode drill media teman dalam proses menghafal Al-Quran siswa di kelas 7 SMP Negeri 1 Keragilan pada mata pelajaran PAI. Jadi di sini kita akan mengetahui karena pada proses wawancara penggunaan metode yang dilakukan oleh guru hanya dengan metode ceramah dan kadang juga dengan metode diskusi, dan itu tidak mengaktifkan siswa, dan kadangkala tidak ada bimbingan dari guru, yang mana yang diterapkan oleh guru hanya menyuruh menghafal tapi tanpa ada bimbingan, tanpa ada latihan, sehingga siswa yang merasa tidak mampu itu akan merasa bosan, kemudian juga akan merasa takut, jenuh dan sebagainya. Maka dari itu saya berinisiatif sebagai peneliti untuk menerapkan metode drill media teman. Metode drill ini adalah latihan siap bagaimana siswa bisa mampu dengan pembiasaan atau bimbingan yang dilakukan oleh guru. Maka rumusan masalahnya adalah bagaimana penerapan metode drill media teman. Yang selanjutnya adalah bagaimana penerapan metode drill media teman dapat meningkatkan kemampuan menghafal Al-Quran siswa di kelas 7B SMP Negeri 1 Keragilan. Dengan penerapan metode drill, saya yakin, saya prediksikan dengan metode ini akan meningkatkan kemampuan siswa yang tadinya siswa jenuh, pembelajaran akan menarik. Yang tadinya siswanya ketakutan, bahkan putus asa karena tidak mampu menghafal, karena tanpa pembiasaan, maka itu akan berkurang sehingga terjadinya peningkatan kemampuan menghafal Al-Quran. Dari rumusan masalah tersebut, maka akan ditemukan tujuan dari penelitian yang saya buat. Pertama adalah mengetahui penerapan metode drill yang dilaksanakan di kelas 7. Pokok bahasan yang dipaparkan pada bab 1 yaitu menghafal surat Ar-Rahman ayat 33 dengan surat Al-Mujadilah ayat 11 tentang ilmu pengetahuan. Jadi bagaimana penerapan di kelas? Selanjutnya yaitu sesuai dengan rumusan masalah tadi, mengetahui penerapan metode itu dapat meningkatkan kemampuan menghafal siswa, kemampuan menghafal Al-Quran siswa. Metode penelitian yang saya lakukan adalah
dengan jenis penelitian PTK. Kenapa saya menggunakan PTK? Karena tujuan PTK adalah untuk memperbaiki pembelajaran. Sehingga saya ambil metode penelitiannya adalah PTK. PTK yang saya ambil adalah PTK model Kamis Tegak, ya, Kamis dan Tegak. Yang mana di situ menggunakan 2 siklus. Siklus pertama, siklus kedua. Yang mana sebelum siklus pertama, siklus kedua ada namanya prasiklus. Nah, dalam setiap siklus akan ada namanya perencanaan. Perencanaan di siklus 1 yang mana dilihat dari refleksi prasiklus, bagaimana penerapannya nanti direncanakan di perencanaan. Yang mana perencanaan prasiklus ini untuk meningkatkan kemampuan menghafal Al-Quran siswa. Selanjutnya adalah tindakan. Tindakan ini disesuaikan dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya, agar sesuai, agar tepat dengan merujuk kepada perencanaan. Langkah-langkahnya merujuk kepada perencanaan. Selanjutnya adalah observasi. Nah, setelah kita melakukan tindakan, langkah-langkah metode drill di kelas dari setiap siklus, yaitu siklus 1 dan siklus 2. Pada siklus 1, tindakan yang dilakukan adalah mengumpulkan siswa, membagi siswa ke dalam beberapa kelompok. Namun, hanya diambil beberapa sampel saja dari setiap kelompok untuk maju ke depan, melafazkan ayat-ayat Al-Quran dengan artinya yang kemudian diikuti siswa. Sebelum itu, guru memberikan bimbingan agar pelafazannya, maknanya itu bisa sesuai atau fasehannya sesuai dengan kaidah tajwid. Maka itu dites terlebih dahulu. Nah, setelah dites siswa baik hafalannya yang ditunjuk itu, maka ia akan mengutarakan atau melafazkan ayat-ayat tersebut, potongan ayat tersebut dari setiap siswa yang mendapat potongan ayat, kemudian ditirukan atau dicontoh atau juga diikuti oleh peserta lain. Seperti itu. Dan siklus kedua itu dilakukan dengan pembagian kelompok, dan setiap kelompok diberikan potongan-potongan ayat dari surat Al-Mujadilah dan surat Ar-Rahman. Nah, ini di siklus kedua melakukan dengan permainan game. Nah, gamenya adalah siap, tangkap, cekatan, cerdas. Nah, bagi siswa yang ditunjuk, maka dia harus langsung mengungkapkan lafaz yang dibagi. Kemudian siswa yang lainnya mengikuti, kelompok yang lainnya mengikuti. Jadi siapa yang ditunjuk, maka harus mengungkapkan. Nah, itu latihan siap. Agar mereka terbiasa, pembelajaran pun akan bersifat menggembirakan, menyenangkan, tidak ada rasa kejenuhan. Setelah sudah dilihat di observasi, setelah diobservasi adanya peningkatan aktivitas belajar dari setiap siklusnya, maka selanjutnya adalah refleksi. Refleksi itu untuk merefleksi semua rancangan, tindakan, dan observasi yang dilakukan. Semuanya diremukan, dievaluasi, ya. Kemudian kan dibicarakan dengan guru agar di kemudian hari, di perencanaan kemudian hari menjadi tolak ukur perencanaan di kemudian hari. Selanjutnya ya adalah subjek penelitian. Ya, subjek penelitian di sini tentu yaitu karena di judulnya juga sudah pasti PTK di kelas 7, maka di kelas 7B yang berjumlah 33 orang pada tahun ajaran 2014-2015 dengan ketentuan 12 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. Selanjutnya, instrumen. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama adalah tes lisan. Tes lisan itu dilakukan untuk menguji pada setelah pembelajaran selesai. Dites siswa, masing-masing siswa apakah sudah hafal. Kenapa dilakukan dengan tes lisan? Karena agar dapat diketahui dan langsung
diberikan motivasi siswa untuk kedepannya lebih hafal lagi. Selanjutnya adalah dengan angket. Angket ini disebar setelah pembelajaran selesai. Apakah penerapan metode praying pada siklus 1 dan 2 itu merupakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa? Apakah minat siswa bertambah? Di situ ada angket pertanyaan, ada 9 pertanyaan, yang mana 6 pertanyaan positif dan 3 pertanyaan tidak positif, ya, min. Yang selanjutnya observasi. Tentu observasi ini ada lembaran observasi yang dilakukan untuk melihat kondisi aktivitas belajar siswa. Selanjutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi ini sebagai bukti bahwa beginilah penerapan metode flying, dan kemudian juga foto-foto sebagai bukti. Selanjutnya adalah penerapan metode media teman. Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan masalah dan tujuan penelitian, yaitu bagaimana penerapan metode real playing pada proses pembelajaran di SMP Negeri 1 Keragilan di kelas 7. Adapun penerapannya yang tadi saya ungkapkan, pertama adalah menunjuk siswa sebagai perwakilan untuk menjadi media dalam melafazkan Al-Quran yang kemudian diikuti oleh siswa lain. Ini dilakukan secara individu, dilaksanakan di siklus pertama. Selanjutnya adalah dengan cara memberikan bagian potongan Al-Quran pada setiap kelompok. Kelompok yang ditunjuk, mereka menjadi media untuk melafazkan kepada temannya dalam menghafal Al-Quran, kemudian diikuti peserta lain. Ini secara kelompok yang dilakukan dengan game. Ya, ditunjuk, setelah ditunjuk mereka mengungkapkan. Ini dilakukan di siklus kedua. Hasil penelitian. Hasil penelitian, pada penelitian ini ada 3. Yang pertama adalah peningkatan aktivitas belajar siswa. Aktivitas belajarnya jadi peningkatan setelah saya melakukan penelitian di SMP Negeri 1 Keragilan selama 1 bulan. Yang kedua adalah peningkatan hasil belajar siswa pada setiap siklus. Yang selanjutnya adalah baiknya respon siswa. Jadi siswa itu sangat senang, sangat baik dalam mengikuti proses pembelajaran, itu sangat senang sekali. Nah, inilah hasil dari aktivitas belajar siswa, yang mana tadi prasiklus 5,42 itu sebelum dilakukan metode role playing, metode real media teman. Yang selanjutnya siklus kedua dengan secara kelompok individu, dan selanjutnya adalah metode real media teman dengan cara kelompok. Itu sangat drastis sekali ya, 8,48. Itu melebihi 0,5%-nya. Kemudian hasil belajar yang diperoleh ada 6,57, yang siklus 1 ada 3,78, dan siklus kedua ada 83,94. Jadi peningkatan sangat tinggi sekali. Mereka sangat senang. Nah, inilah respon siswa. Respon siswa dalam mengikuti pembelajaran melalui metode media teman. Dari ada siklus 1 saja sudah 78%. Itu berarti mereka sangat senang mengikuti pembelajaran dengan metode real media teman. Nah, selanjutnya itu mengalami peningkatan juga. Ya, itu hanya sedikit sih, tapi menjadi 82%. Begitulah pemaparan yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon bimbingannya dari penguji 1 dan penguji 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih kepada Saudara Safrudi yang sudah memaparkan isi skripsinya secara singkat. Baiklah, Ketua Sidang mempersilakan kepada penguji, baik penguji 1 maupun penguji kedua, untuk mempertanyakan jika ada hal-hal yang harus dipertanyakan. Dipersilakan kepada penguji 1 dan 2. Baik. Selaku penguji 1, Ibu atau Bapak lah ya, soalnya suaranya laki-laki. Bapak mau bertanya sama adik Saprudin. Iya, Pak. Tadi sudah dijelaskan di poin instrumen penelitian ada dokumentasi, ada apa lagi ya selain dokumentasi, ada 4 itu ya. Ada 4, Pak, ya. Ada 4. Salah satunya dokumentasi. Dokumentasi dijabarkan tadi sebagai bukti bahwa penelitian itu telah dilakukan. Nah, kalau kita melihat judul atau melihat setelah Bapak baca
fokusnya itu kan di penghafalan. Berarti kan penghafalan. Bagaimana cara Anda, Adik Safrudin, untuk meyakinkan kami selaku dosen penguji bahwa penelitian Anda itu berhasil, sedangkan ujian menghafal itu tidak bisa dilakukan secara ujian tulis. Kalau ujian tulis kan bisa dimanipulasi, dibohongi. Tetapi bagaimana cara Anda supaya meyakinkan kita bahwa bukti dari ujian itu terbukti bukan dalam bentuk tulisan? Seperti apa? Terima kasih Bapak. Yang mana telah saya jelaskan tadi, di situ ujian yang diterapkan itu adalah instrumennya adalah tes lisan. Tes lisan ada hubungannya dengan dokumentasi yang berkaitan. Iya. Kenapa? Karena penggunaan tes lisan itu untuk sebagai dokumentasi itu dengan melakukan video. Ya, tes lisan dilakukan dengan video setelah pembelajaran selesai. Bahkan penerapan metode dari siklus 1 dan siklus 2 itu juga di video, Pak. Lihat di gambar ini, Pak. Yang mana di sini ada beberapa orang siswa, 7 orang siswa yang dibagi. Setiap siswa memegang potongan ayat-ayat Kimbut, kemudian diungkapkan. Mohon didengarkan. Oke. Ya. Nah, itulah Pak. Terima kasih, dipersilakan kembali kepada Bapak apabila ada pertanyaan berikutnya. Ya sudah, terima kasih kepada Adik Safrudin. Berikutnya kepada peserta sidang yang lain dipersilakan untuk memaparkan. Dipersilakan kepada ketua sidang yang terhormat.